Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita masih bisa bertemu ya di pagi ini di lapangan tenis UPI di Serayung. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah saya diberi kepercayaan hari ini untuk memberi sedikit berbagi info lah Pak tentang ilmu agama. Nah, yang akan saya sampaikan hari ini terkait dengan hakikat ilmu. Rasulullah bersabda dalam hadisnya, kalau Rasulullah SAW, talabul ilmi fardhu ala kulli muslimin wa muslimah. Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim dan muslimah. Nah, ilmu yang wajib dituntut ini ialah ilmu agama, terutama yang terkait dengan ibadah, fikih, dan akidah. Misalkan sholat, kalau kita nggak tahu ilmu sholat, bagaimana kita akan melakukan sholat yang benar dan baik yang diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, untuk ilmu-ilmu lainnya itu sifatnya fardu kifayah. Misalkan sudah ada ahli matematika di kampung ini, ya sudah, yang lain tidak perlu belajar matematika, yang lain bisa belajar berdagang seperti itu. Nah, sedangkan ilmu agama, terutama ilmu ibadah, itu wajib setiap orang belajarnya. Jadi bagaimana kita tahu ilmu puasa yang terima seperti apa, haji, ilmu zakat, berkurban, dan jangan berkurban kemarin setelah hari tasyrik kan dengan terima kurbannya sebagai sembelihan biasa aja. Nah itu. Jadi itu menurut ilmu wajib bagi setiap muslim, terutama ilmu fikih dan akidah. Kemudian Nabi Adam sendiri ditinggikan oleh Allah daripada malaikat. Jadi itu manusia itu lebih tinggi daripada malaikat sebenarnya. Di Al-Baqarah disebutkan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. Dan Allah ajarkan kepada Adam nama-nama benda semuanya. Kemudian dia perlihatkan kepada para malaikat seraya berfirman, sebutkan padaku nama-nama benda ini jika kamu yang benar. Kemudian malaikat menjawab, qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Mereka menjawab, maha suci engkau, tidak ada yang kami ketahui selain apa yang kami ajarkan, selain apa yang telah engkau ajarkan kepada kami. Nah, itu kita lihat ya, Nabi Adam ditinggikan derajatnya daripada malaikat karena Nabi Adam memiliki ilmu. Kemudian Allah berfirman lagi, qala ya Adamu anbi'hum bi asma'ihim. Falamma anba'ahum bi asma'ihim qala alam aqul lakum inni a'lamu ghaibas samawati wal ardi wa a'lamu ma tubduna wa ma kuntum taktumun. Kemudian Allah berfirman, wahai Adam, beritahukanlah pada mereka nama-nama itu. Setelah itu Adam menyebutkan nama-namanya. Allah berfirman, bukankah telah aku katakan kepadamu bahwa aku mengetahui rahasia langit dan bumi, dan aku mengetahui apa yang kamu nyatakan dan apa yang kamu sembunyikan. Kemudian Allah berfirman lagi, wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbar wa kana minal kafirin. Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu pada Adam. Nah, sujud sini bukan sujud menyembah ya, sujud hormat. Nah, jangan sampai nanti bilang, wah malaikat sujud kepada Nabi Adam untuk menyembah Nabi Adam, bukan. Ini hanya hormat. Dan ini kalau kita lihat, malaikat itu kan makhluk yang sangat patuh. Semua diperintahkan Allah mereka kerjakan. Nah, di sujud pun mereka sujud. Nah, mereka melakukan sujud kecuali iblis.
ia menolak dan menyombongkan diri, dan dia termasuk golongan yang kafir. Kita lihat ya, iblis beribu-ribu tahun itu adalah makhluk yang sangat soleh, taat. Tidak ada tempat, saya pernah dengar, tidak ada tempat yang di langit dan bumi ini yang bukan menjadi tempat sujudnya iblis. Dulu tuh iblis soleh, bahkan dia sering bergabung dengan para malaikat. Tapi iblis itu bukan golongan malaikat, dia di golongan jin. Itu ada di ayat yang lainnya di surah Al-Kahfi. Itu menyatakan bahwa iblis itu bukan golongan dari malaikat, tapi dari jin. Tapi untuk kesolehan, dulunya iblis itu selevel malaikat. Nah, kemudian di surat Al-Imran, Allah berfirman untuk memuji orang-orang yang memiliki ilmu pengetahuan. Kita lihat di surah Al-Imran, Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. La ilaha illa huwal azizul hakim. Lihat nih, Allah menyatakan bahwa tidak ada Tuhan selain Dia. Demikian pula para malaikat dan orang-orang yang berilmu yang menegakkan keadilan. Tidak ada Tuhan selainnya yang maha perkasa dan bijaksana. Ini Allah bersaksi tidak Tuhan selainnya, dan malaikat juga orang dan yang memberikan keadilan. Ini Allah saksi selevel tuh. Aku nih Allah berfirman ya, aku nih Tuhan yang satu, dan malaikat juga bersaksi bahwa orang-orang berilmu tuh selevel dengan mereka. Kita lihat ya, benar-benar Allah menjunjung tinggi orang-orang yang memiliki ilmu. Kemudian di surah Az-Zumar ayat 9, Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun innama yatadzakkaru ulul albab. Katakanlah, apakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang yang tidak mengetahui? Sebenarnya hanya orang-orang yang berakal sehat yang dapat menerima pelajaran. Ya, kita juga tahu ya, di dunia ini aja antara orang yang berilmu yang tidak berilmu pasti beda kan nilainya. Misalkan ahli olahraga bisa dibayar sangat tinggi sekali kan untuk kejuaraan-kejuaraan dunia dibandingkan yang tidak berilmu sama sekali. Nah itu untuk dunia, apalagi ilmu akhirat, pahalanya di akhirat diterima selevel dengan malaikat. Kemudian di surah Al-Fatir ayat 28, Innama yakhshallaha min ibadil ulama. Hanya saja orang yang takut kepada Allah yaitu adalah para ulama. Jadi ini kita harus ambil hikmah. Percuma saja juga orang yang belajar ilmu agama tapi tidak takut kepada Allah. Nah itu, wah nih ilmunya banyak nih, udah hafal, mungkin hafal 30 juz, udah hafal banyak hadis, tapi tetap akhlaknya tidak ada, takut kepada Allah, kepada makhluk, kepada alam. Nah itu, jadi yang takut pada Allah itu ulama yang mengamalkan ilmunya. Nah itu, jika ditafsirkan kembali, ulama-ulama yang takut pada Allah itu ulama yang mempraktekkan atau mengamalkan ilmunya, mengamalkan dan mengajarkan juga. Nah, ya sekian dari tadi itu kita ambil kesimpulannya bahwa orang alim merupakan orang yang dikehendaki Allah kebaikan. Ada hadis, man yuridullahu bi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah ingin kebaikan pada dirinya, Allah pahamkan agama kepadanya. Fikih yang yufaqihu fid din. Fikih itu secara arti bahasa itu paham, tapi kalau secara istilah berarti ilmu agama. Fikih. Terus di hadis yang lain, orang alim merupakan ahli waris para nabi yang mendapatkan derajat mulia. Innamal ulama'a warasatul anbiya. Ulama itu pewaris nabi. Nabi itu enggak mewariskan harta benda, dia mewariskan ilmu agama. Kemudian poin ketiga, orang alim adalah orang beriman yang bermanfaat melalui ilmunya baik untuk orang lain maupun untuk dirinya sendiri. Ada hadis riwayat Ibnu Asakir yang artinya orang paling utama adalah orang mukmin alim yang bermanfaat bila dibutuhkan dan mencukupi dirinya bila tidak diperlukan.
Kemudian kesimpulan poin keempat, orang alim berjuang mengedukasi masyarakat sesuai petunjuk Rasul. Ada hadis lagi di riwayat Ad-Dailami yang artinya orang paling dekat dengan derajat kenabian adalah ulama dan pejuang. Ulama memberikan petunjuk kepada manusia atas ajaran yang dibawa para Rasul, sedangkan pejuang jihad dengan senjata mereka atas ajaran yang dibawa Rasul. Ada hadis lagi yang berikutnya, kematian satu kabilah itu lebih ringan daripada kematian seorang alim. Kita lihat ya, kira-kira banyak ulama sudah meninggal ya. Kemarin ada Syekh Jabir ya, dulunya lagi ada Ustaz Uji. Jadi ini hadisnya sebutkan, mautu qabilatin aisaru min mauti alim. Kematian satu kabilah lebih ringan daripada kematian seorang alim. Kemudian poin ke-6, tinta pada karya tulis ulama dan tetesan darah pejuang sangat penting. Tapi bobot ganjaran tinta ulama kelak melebihi bobot tetes darah syuhada. Kita lihat ya, ilmu-ilmu agama sekarang masih ada tersebar luas. Itu juga karena ulama menulis hasil karyanya. Mereka tidak hanya memberikan ceramah, tapi juga menulis. Bahkan ada ulama yang karyanya itu bisa ratusan kitab yang tebal-tebal. Bayangin aja, berarti mereka jarang tidur. Umur mereka paling yang seperti Imam Nawawi itu hanya 40 tahun. Enak kalau kita bilang ya, Nabi sendiri 63 tahun. Tetapi hasil karyanya masih bisa kita nikmati sampai sekarang ya. Nah, mereka juga memiliki trik dan tips ya untuk mempelajari dan menulis dan mengajari agama. Salah satu yang saya ingat itu bahkan ada ulama yang makan aja pun disuapin oleh adiknya. Jadi selama dia makan dia nulis terus dan tidurnya kurang. Nah, setidaknya ini ya pesan untuk kita. Kita terkait ilmu, umat Islam hanya memiliki 4 pilihan. Jadilah kamu seorang alim, pelajar, pendengar, atau pecinta ilmu. Jangan kamu menjadi yang kelima, yaitu pembenci ilmu, maka binasalah kamu. Hadis riwayat Al-Bazzar dan Tabarani. Ya, ini nasihat untuk kita ya, agar kita tetap terus mengupdate ilmu agama, terutama ya di mana aja, baik sekarang udah gampang ya, YouTube udah ada, bahkan di Muhajirin hampir setiap hari ada pengajian, baik subuh, ada maghrib. Yang terakhir kita pengajian kita Tanbihul Ghafilin dari Ustaz Koko ya di Muhajirin, itu bagus menurut saya. Bagi terakhir kita belajar tentang dapat keikhlasan. Baik Bapak Ibu, sekian yang disampaikan, yang benar dari Allah, yang salah dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.